Shalom, dengan senang hati saya menyapa Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Pada malam ini kita akan bersama-sama kembali berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu saat ini. Kami masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati kami, kuasai kami sehingga firman-Mu ini kami dengarkan dan menjadi bahagian dalam hidup kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama pada saat ini adalah Kitab Keluaran pasal 4 ayat 23. Firman Tuhan mengatakan, "Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku." Amin. Saudara-saudara, tugas utama seorang hamba Tuhan adalah menaati perintah Tuhan. Tak heran jika di tengah kisah persiapan Musa untuk pergi ke Mesir, perjumpaan Musa dan Harun serta pertemuan mereka dengan tua-tua di Mesir, kita diberikan suatu kisah yang menarik tentang murka Allah terhadap Musa karena ketidaktaatannya. Musa lalai melaksanakan tanda perjanjian, yaitu sunat atas anaknya sendiri. Hal ini dipandang sebagai tanda ketidaktaasan yang terang-terangan dari pihak Musa dan istrinya. Padahal sunat merupakan tanda dan materai dari perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya. Dan akan mengingatkan umat itu akan janji-janji Allah kepada mereka. Dan tanggung jawab pribadi yang harus mereka penuhi. Karena Musa akan menjadi pemimpin umat Tuhan, maka dia harus menaati perintah Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan itu. Maka jelaslah bagi kita saat ini betapa perhatian dan pedulinya Allah kepada kehidupan langsung dari bangsa Israel. Dari kitab Keluaran, firman Allah tetap menyinggung tentang hak kesulungan. Itu berarti Allah ingin kita sebagai jemaat Tuhan secara khusus memperhatikan hak kesulungan yang telah Allah berikan. Jangan sampai hak kesulungan itu hilang atau terlepas hanya karena ketidaktaatan dan ketidakmengertian akan makna yang kekal yang terkandung di dalamnya. Nah, jika kita ingin menjadi pemimpin rohani dalam keluarga atau dalam pelayanan, maka milikilah hati yang taat jika mau dipakai untuk melayani Tuhan dengan efektif. Di masa pandemi COVID-19 seperti yang kita alami saat ini, suasana hati kita atau suasana hati seseorang itu gampang berubah. Ketaatan kita bisa saja diuji apakah kita taat atau tidak, apalagi ketika sedang mengisolasi diri atau terkadang kita jenuh. Mengisolasi diri itu bisa kita rasakan sebuah ketidakbahagiaan, bahkan ada yang sampai depresi, lalu kemudian karena depresi ia meninggalkan ibadah dan jauh dari Tuhan. Karena penting untuk membuat diri selalu merasa bahagia, agar kita bisa mengurangi perasaan-perasaan negatif selama pandemi
COVID-19 ini, maka salah satu cara untuk menjaga hati agar bisa merasa bahagia adalah teruslah berpengharapan dalam ketaatanmu kepada Tuhan. Dan jaga kondisi tubuh dengan mengkonsumsi asupan makanan yang cukup, yang dapat memberikan energi dan perasaan bahagia dalam diri. Kalau saudara melihat bagaimana ultimatum Allah melalui Musa kepada Firaun, Raja Mesir itu, ultimatum yang mengingatkan bangsa Israel agar sebagai anak sulung Allah harus memiliki ciri khas. Ciri khas itu adalah suatu bangsa yang senantiasa beribadah dan melayani Allah. Maka camkan ini, bahwa kalau bangsa Israel itu adalah anak sulung, kita pun akan mengatakan kita memiliki ciri khas. Jemaat Dadi memiliki ciri khas, dan ciri khas itu adalah senantiasa beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu saat ini, mengajak kami untuk tetap taat sekalipun kami mengalami pergumulan yang besar, pergumulan yang berat karena adanya pandemi COVID-19. Tentu di tengah pergumulan jemaat-Mu, kami senantiasa memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan senantiasa menolong kami, meneguhkan kami. Bahkan Tuhan memampukan kami menjalani hari-hari kami ini dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Terlebih bagi seluruh jemaat-Mu yang dalam pergumulan yang mereka alami saat ini. Ada begitu banyak pergumulan yang dialami jemaat-Mu Tuhan. Ada yang bergumul karena kehilangan pekerjaan. Ada juga yang bergumul karena penyakit. Namun ada juga jemaat-Mu yang bersuka cita oleh karena berkat-berkat Tuhan yang boleh mereka nikmati. Namun saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Kami menyebut di hadapan-Mu Ibu Marta Tombi, Bapak Penatua Julianus Nurasomba, Oma Lande, Ibu Maria Sanda, Bapak Thomas Buntulobo, Bapak Simon Bongga, Ibu Marta Barung, Franky Tulenan, Ibu M. Palilu, Bapak Suleman Pasolo, Bapak Simon Serean, Oma Agustina Layukalo, Nenek Robi, Ibu Emilia Pongtengko, Ibu Pali Alo, Bapak Lebang, Bapak Hendrik Alik, Ibu Bungan Tempe, Ibu Yohana Mandaling, Ibu Barnece Takdung, Ibu Dina Jamilan, Ibu Maria Lumele, Saudara Yohana Konda, Ibu Hermin Bomba, Ibu M. Tandirerong, dan Ibu Alfrida Tandililing. Tuhan, kami berdoa, Engkau senantiasa menyatakan kasih dan topangan-Mu bagi mereka, baik yang di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Hanya kekuatan daripada-Mu lah yang kami harapkan, menopang mereka, bahkan menyembuhkan mereka, sehingga dalam pergumulan itu mereka akan disanggupkan untuk merasakan betapa Tuhan hadir dan peduli dalam pergumulan mereka. Kami bersyukur bersama saudara kekasih kami, Bapak Badul Basir, yang boleh Engkau karuniakan seorang cucu. Juga saudara kekasih kami, Novita Paimbonan, yang Engkau karuniakan seorang anak. Berkati mereka, perlengkapi sukacita mereka Tuhan, sehingga dari hari ke hari mereka akan tetap merasakan Tuhan sungguh amat baik dalam hidup mereka. Berkati sepanjang kehidupan seluruh jemaat-Mu, jemaat Dadi, biarlah mereka dengan sukacita menjalani kehidupan sekalipun pergumulan berat menghampiri kehidupan kami semua. Ini doa kami Tuhan. Kami berdoa dalam penuh keyakinan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian, terima kasih, selamat malam, dan Tuhan Yesus memberkati.